Motor gede Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rukbasan KPK di Cawang, Jakarta Timur. Lantas seperti apa kondisinya? Kita ikuti laporan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Jaka Samsa berikut. Ya, pemirsa, saat ini kami sedang berada di Rukbasan ataupun Rumah Penyimpanan Barang Sitaan milik negara yang dimiliki oleh KPK di daerah Jakarta Timur, di mana saat ini kami sudah melihat salah satu barang sitaan dari ataupun milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berupa satu unit motor jenis Royal Enfield Classic 500, dengan di sini bisa dilihat juga pemirsa bahwa terdapat nomor 0382 yang kemungkinan ini merupakan salah satu unit motor yang limited edition, di mana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyita motor jenis Royal Enfield milik Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ataupun Bank BJB, di mana terkait dengan harga ini, jika melihat dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ataupun LHKPN milik Ridwan Kamil tahun 2024 lalu, terdapat salah satu jenis unit motor yang tertera dengan harga 78 juta. Namun jika mengacu dengan jenis motor yang merupakan limited edition ini, kemungkinan harga dari motor ini bisa lebih dari 78 juta, di mana kisaran harga motor ini memang berada di kisaran 70 hingga 130 juta. Sebelumnya ini KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 10 Maret 2025 lalu, dan salah satunya yaitu motor Royal Enfield jenis Classic 500 ini, di mana tadi motor yang berwarna hitam ini disimpan oleh KPK di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang berada di daerah Jakarta Timur. Nantinya KPK juga ini akan memeriksa kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terkait dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Nantinya kami juga akan mengupdate apakah motor ini akan disita dan Ridwan Kamil akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jakarta Samsa iNews melaporkan. Pemirsa, warga Depok dihebohkan dengan 2 kasus anak hilang dalam satu hari pada Rabu 23 Februari lalu, dan salah satu kasus ternyata merupakan rekayasa. Dua kasus anak hilang dalam satu hari menghebohkan warga Depok. CR hilang saat sedang berada di rumahnya di kawasan Krukut Limo. Sementara anak lainnya, A, hilang usai pulang sekolah di kawasan Cinere. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Yuni, menjelaskan CR ditemukan di kawasan Blok M usai naik angkot dari rumahnya saat ibunya sedang mencuci pakaian. Kemudian dibujuk oleh tetangganya yang kebetulan menemukan CR serta satpam mal, kemudian diantarkan pulang. Sementara A dilaporkan hilang usai pulang sekolah dan tidak ditemukan dimanapun. Pihak kepolisian pun menemukan A di rumah kerabat ibunya di kawasan Pondok Ranji, Ciputa. Diketahui, A sengaja dititipkan sang ibu untuk kemudian direkayasa menjadi penculikan agar sang ayah yang sedang berada di Bali segera pulang. Kita masih dalam. Kami mohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Bukan kasus hilangnya adalah kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami dua. Sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk menanyanya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Peran dari ibunya bahwa sampai sore itu tidak kembali, dia tidak ada di sekolahnya. Setelah dia jemput ternyata itu keluar, setelah selesai keluar dan menunggu di luar. Ternyata dicari nggak ada. Setelah dibuatkan laporan dan ditemukan oleh tim dari Polda, ternyata anaknya itu dititipkan ke saudaranya. Ternyata setelah diselidiki ternyata pernah ada penyampaian kepada ibunya bahwa dia kangen sama ayahnya karena sudah lama nggak ketemu, dia kangen. Terus ibunya sarankan, katanya yaudah kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya bisa mengetahui dan datang gitu.
Jadi itu hanya apa ya? Rekayasa saja. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kedua kasus tersebut bukanlah kasus penculikan anak yang selama ini ramai di media sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang tak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain, harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi ngerjain wilayah sini September, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Di Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, polisi menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip bersama dengan 3 tersangka kasus pagar laut Tangerang. Penangguhan penahanan tersebut berkaitan dengan masa penahanan yang sudah habis. Bareskrim Polri menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip bersama dengan 3 tersangka kasus pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo menjelaskan bahwa alasan dibalik penangguhan penahanan Kades Kohot dan 3 tersangka lainnya yakni karena batas penahanan keempat tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Masa penahanan keempat tersangka sudah 2 kali dilakukan perpanjangan. Dalam KUHP perpanjangan penahanan berlaku 2 kali dengan total 60 hari. Meskipun penahanan ditangguhkan, namun proses penyidikan tetap berjalan.